Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Pak Flori dalam pelajaran Agama Katolik dan Budi Pekerti. Pada pertemuan ini kita akan bersama-sama membahas mengenai bersyukur diciptakan sebagai citra Allah. Bersyukur diciptakan sebagai citra Allah masih dalam konteks mendalami kompetensi dasar 3.2, yaitu memahami berbagai kemampuan dan keterbatasan diri. Nah, setelah akhir pembelajaran, kami harapkan mampu menyebutkan hal-hal yang patut disyukuri di dalam hidup. Apa saja itu yang perlu kita syukuri di dalam hidup kita? Dasarnya apa kita bersyukur? Lalu menjelaskan unsur-unsur yang penting disadari agar dapat bersyukur. Jadi menjelaskan unsur-unsur penting yang disadari agar kita bisa bersyukur. Unsur pentingnya apa saja? Kemudian yang ketiga, berdasarkan Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19, kami harapkan mampu untuk menjelaskan kutipan tersebut kaitannya dengan sikap bersyukur. Nah, di mana letak syukur yang ditampilkan di dalam teks Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lalu yang keempat, Anda saya harapkan mampu untuk menyusun doa ucapan syukur atas anugerah kehidupan yang telah Anda terima. Nah, beberapa minggu yang lalu kalian sudah mendapatkan pemaparan penjelasan mengenai manusia diciptakan sebagai citra Allah. Apa itu citra Allah? Nah, citra atau gambar atau rupa, kalau kita diciptakan segambar, serupa, secitra dengan Allah, berarti di dalam diri kita ada unsur-unsur sifat Allah. Sekali lagi, bahwa di dalam diri kita ada unsur-unsur sifat-sifat pribadi Allah. Karena itu kita disebut diciptakan secitra dengan Allah. Kita menjadi gambaran Allah. Ya, gambarannya seperti apa? Kalau Allah itu mencipta, manusia juga bisa mencipta. Minggu yang lalu sudah kita bahas bersama. Kalau Allah mengampuni, kita juga mampu mengampuni. Kalau Allah itu mengasihi, kita pun mampu untuk mengasihi. Kalau Allah itu kita pahami sebagai pribadi penyayang, kita juga bisa menyayangi. Kalau Allah itu kita pahami sebagai pribadi penolong, kita juga bisa menolong. Kalau Allah itu adalah pencinta, kita juga bisa mencintai. Nah, itu antara lain gambaran kita sebagai pribadi yang diciptakan secitra dengan Allah, segambar. Kalau gambaran berarti kita itu menampakkan pribadi Allah. Nah, maka minggu yang lalu sudah kita bahas bersama bagaimana tugas manusia yang diciptakan secitra dengan Allah. Karena kita diciptakan secitra dengan Allah, maka kita mempunyai tugas perutusan. Tugas perutusannya apa? Kalau menurut Kejadian 1 ayat 27 sampai 29, sebagai citra Allah, manusia dipanggil untuk mengambil bagian dalam kehidupan Allah dan mampu mengenal Allah serta mengasihi Allah penciptanya. Nah, kita ambil bagian dalam kehidupan Allah. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau Allah mencintai, mampu mencintai manusia. Ingat pada penjelasan yang lalu saya sudah katakan bahwa sejak awal penciptaan Allah menghendaki manusia hidup bahagia. Maka dari itu Allah mencintai manusia itu dan ditempatkan di taman, arti tempat yang indah, yang membahagiakan. Tujuannya apa? Supaya manusia bahagia. Nah, kalau kita masuk di dalam kehidupan Allah, berarti kita pun perlu mengambil bagian dalam kehidupan Allah itu dengan mengasihi sesama agar kita
agar orang lain itu juga mendapatkan kebahagiaan. Nah, maka kita juga mampu mengenal dan mengasihi Allah penciptanya. Dengan kita mengasihi orang lain, berarti kita mengasihi sesama, mengasihi Allah. Yang kedua, Tuhan berfirman kepada manusia untuk menjalani hidupnya yang bermakna sebagai citranya. Manusia berguna hidupnya bagi orang lain. Kita menempatkan diri pribadi kita selayaknya berguna bagi orang lain. Orang lain itu siapa? Ya semua orang, tidak hanya orang-orang yang kita cintai, yang paling dekat dengan kita. Itu kita harus mampu berguna bagi orang lain. Nah, Tuhan memberi tugas dan tanggung jawab kepada manusia sebagai citranya untuk menyatu dalam kebersamaan dengan sesamanya. Menyatu dalam kebersamaan dengan sesamanya, kita menjadi bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka perlu membangun relasi yang baik. Nah, relasi yang baik itu kita bangun dengan cara apa? Dengan sikap kita, dengan perilaku kita, dengan tindakan kita, dengan perkataan kita. Nah, apakah yang kita lakukan dengan hal-hal tersebut? Kita sudah menunjukkan kebersamaan, kebersatuan dengan orang lain. Nah, ini tugas manusia kalau kita lihat, tugas manusia sebagai citra Allah tadi kalau kita lihat berdasarkan Kitab Kejadian 1 ayat 27 sampai dengan 29. Nah, tugas manusia sebagai citra Allah berdasarkan Kitab Putra Sirak 17 ayat 1 sampai dengan 10 adalah manusia mampu memelihara segala sesuatu di bumi sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita diminta terlibat memelihara segala sesuatu yang ada di bumi sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah itu apa? Ya, rencana Allah adalah untuk kebahagiaan manusia. Nah, manusia itu siapa? Kita semua, anak cucu kita. Maka kalau di sana, di dalam Kitab Kejadian dikatakan bahwa kita diperkenankan untuk mengolah segala yang ada di muka bumi untuk kebahagiaan manusia, bukan berarti kita mengambil semuanya yang ada di bumi itu untuk kehidupan kita sekarang. Karena masih ada manusia-manusia lain setelah kita. Nah, di sanalah juga mengandung unsur bahwa kita perlu merawat alam agar orang-orang setelah kita hidup di bumi ini masih juga merasakan kasih Allah, merasakan rencana Allah tersebut. Yang kedua, manusia bertugas untuk mengadakan hubungan baik dengan Allah. Hubungan yang baik dengan Allah yang lebih mudah bisa kita lakukan dengan berdoa, dengan beribadah, ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Ya. Tetapi bertugas untuk mengadakan hubungan yang baik dengan Allah tidak selalu harus dengan doa-doa atau ibadat, atau tidak hanya bisa dilakukan dengan doa atau beribadat menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Merawat alam, membangun relasi yang baik dengan sesama adalah cara yang bisa kita lakukan dalam mengadakan hubungan yang baik dengan Allah. Karena alam, karena sesama itu bisa juga menjadi representasi kehadiran Allah. Manusia bertugas untuk menciptakan hubungan yang baik dan keselarasan dengan semua ciptaan Tuhan, terutama ciptaan Tuhan yang paling tinggi, yaitu manusia. Ya, jadi
membangun keselarasan yang baik dengan manusia. Tadi sudah saya sebutkan. Nah, tugas sebagai citra Allah tadi yang utama, bagaimana kita memancarkan wajah dan kepribadian Allah. Nah, bagaimana kita memancarkan wajah dan kepribadian Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang bagaimana kita memahami tentang pribadi Allah? Di dalam iman Kristiani, Allah itu pengasih, Allah itu penyayang, Allah itu solider, Allah itu berbelas kasih. Itu yang kita pahami di dalam tradisi iman Katolik. Maka kalau kita mempunyai tugas sebagai citra Allah, berarti kita juga harus memancarkan wajah dan kepribadian Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau Allah Anda pahami sebagai Allah yang luhur, ya semua mengatakan bahwa Allah itu luhur, ya, yang suka menghukum. Kalau pada orang yang bersalah, maka sikap kita yang lebih mudah menghukum sesama. Orang yang bersalah harus dihukum. Tapi apakah yang bersalah itu pasti harus dihukum? Apakah hanya dengan cara itu orang bisa berubah? Nah, ini yang perlu menjadi refleksi permenungan kita. Jadi sekali lagi, Allah kita, Allah yang dipahami orang Kristiani adalah Allah penuh kasih, bukan Allah pendendam. Ya, bukan Allah pendendam, bukan Allah yang penghancur. Kalau orang yang bersalah harus dihukum, harus dihancurkan, ya, semacam itu. Bukan itu dalam pemahaman Kristiani mengenai kealahan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ini menjadi permenungan kita bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah, maka mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hidup kita. Kita memancarkan wajah dan kepribadian Allah. Apakah kita sudah melaksanakan tugas itu? Gampang sebetulnya untuk merefleksikan. Bagaimana perkataan kita dengan sesama? Mudah mencaci? Bagaimana tulisan-tulisan kita di media sosial? Mudah menghujat? Mudah mengancam? Nah, kalau yang kita pancarkan hal-hal macam itu, berarti kita masih perlu belajar banyak mengenai tugas perutusan kita, mengenai pemahaman kita bahwa kita adalah manusia yang diciptakan secitra dengan Allah dan mempunyai tugas tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memancarkan wajah dan kepribadian Allah. Ini saya mengulang beberapa hal yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Berikutnya, kita akan belajar bagaimana kita bisa bersyukur bahwa kita diciptakan secitra dengan Allah. Sebelumnya, baik kalau kita melihat sebuah catatan harian seorang bernama Martin. Seminggu setelah anak laki-lakinya meninggal karena serangan jantung, seorang ibu menemukan catatan harian anaknya itu. Sambil membaca halaman demi halaman, tak terasa sang ibu pun meneteskan air mata. Air mata sedih bercampur bahagia. Sedih karena anaknya tak berada lagi di sampingnya, tetapi bahagia karena tulisan anaknya menunjukkan bahwa anaknya itu dalam keadaan baik. Berikut beberapa cuplikan catatan harian anaknya. Tanggal 10 Juni. Ya, sepi deh. Semua orang sudah pada tidur.
sementara aku sulit sekali memejamkan mata. Beberapa kali aku mencobanya, tetapi tetap tak dapat. Pikiranku masih dibayangi ulang tahunku yang dirayakan sore tadi. Tak ada yang istimewa. Dari dulu begitu-begitu saja. Kami berkumpul, makan bersama dengan menu yang sama seperti makanan harian. Tak ada yang istimewa. Lalu Bapak memberi sambutan, kayak pejabat aja. Dan memberitahu bahwa hari ini aku ulang tahun. Lalu semua memeluk aku, baru makan deh. Pernah aku berangan-angan untuk meminta dipestakan secara khusus. Tapi kasihan orang tuaku, mereka tak punya cukup uang. Tapi berterima kasih kalian semua yang selalu mengasihi dan mendukung aku. Terima kasih Tuhan telah memberiku kesehatan dan umur yang bertambah. Dah, ngantuk ah. Aku mau bubuk Tuhan. Tanggal 23 Juli. Wah, capek deh. Saya beruntung dapat berlibur bersama teman-teman. Baru pertama kali saya liburan bermain di pantai. Luar biasa indahnya menatap langit saat matahari terbenam. Matahari memancarkan cahayanya, cahaya kejinggaan, diselingi awan putih dan hitam, diiringi deburan ombak yang kian besar dan meninggi. Ah Tuhan, berdiri di sini aku merasa tak berarti apapun. Aku bagaikan sebutir pasir di antara miliaran yang terhampar di pantai ini. Sungguh besar keagungan-Mu Tuhan. Catatan harian tanggal 27 Agustus. Hari ini aku sedih. Pak Sailan marah besar gara-gara aku dan beberapa temanku tidak mengerjakan PR matematika. Ya, maafkan aku Pak. Aku memang salah. Kemarin sore aku bermain bersama teman-teman sampai sore. Dan karena kecapean, aku lupa. Begitu Pak. Terima kasih Pak telah memarahi aku. Kalau tidak begitu, aku tak belajar bertanggung jawab dong. Tapi aku mendoakan Bapak supaya marahnya makin berkurang. Hati-hati loh Pak. Nanti darah tingginya naik. Dan kalau naik terus dapat-dapat Bapak cepet. Hehehe. Tuhan terima kasih atas guruku yang baik ini. Sabtu 7 Oktober. Bapak, Ibu, kadang aku merasa minder saat berkumpul dengan teman-temanku. Karena nyatanya aku paling miskin di sekolahku. Pernah aku bertanya dalam hati, mengapa harus kalian yang menjadi orang tuaku, yang hidupnya pas-pasan, yang penghasilan tak menentu, yang rumah sangat sederhana. Kadang aku bertanya, mengapa aku tak dilahirkan dari orang tua, dari keluarga yang kaya raya? Tapi tidak, aku tidak kecewa terhadap kalian. Itu hanya perasaanku saja yang tak aku tahu. Bahwa kalian sangat mencintaiku dan menginginkan keberadaanku. Sementara aku sering mendengar ada orang tua yang tega menyiksa, bahkan menjual atau membuang anaknya. Aku tahu. Walaupun kalian tak mampu membelikan perlengkapan sekolahku sebaik mereka,
Tapi berkat doa dan dorongan kalian, prestasiku lebih baik dari mereka. Aku tahu, walaupun makanan kita serba sederhana, tapi aku tak pernah sakit-sakitan, tetap sehat dan kuat. Aku tahu. Walaupun kalian tak pernah memberiku hadiah, tapi dari tatapan mata dan doa dapat ku ketahui bahwa kalian sangat mengasihiku. Aku malah sering mendengar dari temanku yang kaya. Mereka dapat mendapatkan apa saja yang dia inginkan. Tetapi sulit mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya yang sibuk cari duit. Tuhan, terima kasih atas segala sesuatu yang manis dan yang pahit, yang baik dan indah dalam hidupku. Terima kasih atas keluargaku, berkatilah mereka. Selamat malam Tuhan. Para siswa, ini adalah catatan harian atau buku harian seorang anak bernama Martin. Apakah kalian memiliki buku catatan harian? Seandainya punya, bisa diteruskan karena menjadi media yang baik. Kalau kita menulisnya juga dengan baik, maka di sana bisa menjadi catatan kehidupan kita. Nah, dari pengalaman tadi, apa yang patut disyukuri? Dari pengalaman Martin tadi, apa yang patut disyukuri? Tadi selalu ada kata-kata bersyukur, berterima kasih. Nah, dalam kehidupan, yang patut disyukuri atau yang menjadi dasar kita bisa bersyukur adalah pengalaman hidup. Nah, kalau coba kita mengingat kembali, sejak kita bangun tidur sampai dengan kembali tidur atau bangun tidur lagi esok harinya, di sana ada banyak sekali pengalaman. Seandainya kita tulis, itu mungkin tidak cukup satu buku satu hari, ya, karena ada banyak sekali pengalaman yang bisa kita alami. Nah, dari pengalaman itu yang menjadi dasar kita bisa untuk bersyukur kalau kita merefleksikan pengalaman hidup ini. Dari pengalaman Martin tadi, apa yang diungkapkan? Martin mengungkapkan pengalaman ulang tahun misalnya yang dirayakan secara sederhana. Salah satu pengalamannya itu, dia mengungkapkan pengalaman ulang tahun yang dirayakan secara sederhana, tidak istimewa. Ia sempat mengungkapkan angan-angannya sesekali ulang tahunnya dirayakan secara istimewa. Ya, dia membayangkan kalau ulang tahunnya bisa dirayakan secara istimewa. Nah, ini pengalaman yang diungkapkan. Pengalaman ulang tahun, angan-angan yang diinginkan, misalnya itu juga pengalaman dalam hidupnya. Nah, kemudian angan-angan kepingin dirayakan secara istimewa karena setiap kali ulang tahun juga dirasakan sederhana, bahkan makanannya juga tidak ada bedanya dengan makanan harian, maka tidak ada yang istimewa tadi. Lalu si Martin mencoba merenungkan kembali bahwa di balik kekecewaan, dia kecewa karena ulang tahunnya sederhana, tidak ada yang istimewa, berangan-angan untuk bisa dirayakan ulang tahunnya secara istimewa tadi, tapi tidak dia rasakan, maka dia merasa kecewa. Dan angan-angan yang tidak terwujud tadi, ia dapat menemukan kebaikan orang tuanya. Nah, di balik kekecewaan, di balik
angan-angan yang tidak terwujud tadi, tetapi dia menemukan kebaikan orang tuanya. Nah, ini karena sudah terbiasa dengan refleksi, maka dia tidak mau menyalahkan orang lain. Nah, karena dia menemukan pengalaman kebaikan, menemukan kebaikan dari orang lain, yaitu orang tuanya. Nah, kebaikan inilah yang menjadi dasar bagi Martin untuk bisa bersyukur. Maka itu menjadi pengalaman iman. Hal itu tampak dalam ungkapan syukur Martin. Justru dia berterima kasih. Terima kasih Tuhan telah memberiku kesehatan dan umur bertambah dan keluarga yang mengasihi aku. Ada banyak orang pada saat mengalami kekecewaan, itu dia tidak merefleksikan, tidak menemukan kebaikan orang lain. Tetapi yang ditemukan adalah justru keburukan orang lain. Ini yang lebih mudah memang. Ya, dia merasa kecewa itu karena harapannya tidak terpenuhi. Yang menyebabkan harapan tidak terpenuhi itu bisa dari dalam diri sendiri, bisa orang lain. Kalau dari dalam diri sendirinya mungkin marah-marah dengan diri sendirinya, tetapi mungkin juga lebih mudah untuk memaafkan. Tetapi kalau yang menyebabkan dia kecewa itu orang lain, kadang-kadang kalau tidak disadari, ini jengkelnya berkepanjangan, berlarut-larut. Bahkan terjadi dendam. Nah, dengan menemukan kebaikan di balik kekecewaan ini, maka memungkinkan kita untuk belajar bersyukur lebih baik. Orang bersyukur tidak selalu karena dia menerima kebaikan orang lain. Tetapi orang bisa bersyukur dari kekecewaan yang dia alami. Nah, ini bagaimana kita memaknai hidup kita untuk mampu bersyukur. Saya berpendapat bahwa orang bisa bersyukur itu kalau mampu merefleksikan pengalamannya dan dari refleksi pengalaman itu menemukan maksud Allah dari pengalaman itu. Di sini saya gambarkan maksud Allah adalah si Martin menemukan kebaikan orang lain ini dan keluarga yang mengasihi aku. Dia tidak lagi mempersoalkan mengenai ulang tahunnya yang sederhana, tidak bisa ulang tahunnya dirayakan secara istimewa, tapi justru di balik itu dia menemukan kasih Allah di dalam dirinya. Orang tua yang tidak mampu merayakan ulang tahun tadi dengan istimewa tadi, tetapi perhatiannya yang penuh pada Martin ini jauh lebih berharga bagi Martin. Ini bagaimana kita mencoba mensyukuri pengalaman. Kapan waktunya tadi dikatakan? Waktunya sore, direnungkan dan diungkapkan malam hari. Jadi di dalam permenungan yang lebih baik, kalau Anda para siswa semua biasa mencatat pengalaman harian, entah itu yang mengecewakan, yang membahagiakan dalam kehidupan sehari-hari, lalu memang waktu yang baik adalah sebelum tidur sebagai pengendapan. Jadi di akhir kalian belajar mungkin, lalu mengambil buku catatan harian, menuangkan pengalaman harian, tidak selalu panjang. Nah, tapi mungkin yang menjadi lebih baik catatan harian itu bagaimana kita bisa menemukan kebaikan-kebaikan orang lain. Dan kebaikan orang lain itu adalah kebaikan Allah bagi kita. Nah, kita akan melihat bagaimana alur refleksi yang dilakukan dari Martin tadi. Nah, tadi saya katakan bahwa dalam refleksi untuk bisa bersyukur, dasarnya adalah pengalaman.
Pengalamannya apa? Saya ngambil contoh pada 27 Agustus tadi catatannya. Hari ini aku sedih. Itu pengalaman. Ngopo kok sedih? Pak Sailan marah besar gara-gara aku dan beberapa temanku tidak mengerjakan PR matematika. Mungkin juga kalau Anda alami mungkin juga tidak hanya matematika, mungkin pelajaran yang lain juga bisa, sangat mungkin. Ya, maafkan aku ya Pak. Aku memang salah. Kemarin sore aku main bersama teman-teman sampai sore dan karena capek aku lupa. Begitu Pak. Ini pengalaman. Dia dimarahi. Apa yang menyebabkan dimarahi oleh Pak Sailan? Karena tidak mengerjakan PR. Mengapa tidak mengerjakan PR? Karena bermain sampai sore sehingga capek. Karena badannya capek, lalu menjadi lupa mengerjakan tugas. Ini pengalaman. Nah, kita tulis pengalaman. Jadi kalau alur refleksi kita tulis pengalaman. Yang berikutnya setelah pengalaman kita menemukan nilai. Nilai apa yang terkandung dalam pengalaman ini? Nah, itulah yang dimaksud dengan apa maksud Tuhan dari pengalaman hidup kita. Terima kasih Pak telah memarahi aku. Kalau tidak begitu, aku tidak belajar bertanggung jawab dong. Ya, ini nilai yang ditemukan oleh Martin. Meskipun Martin dimarahi, dia tetap bisa berterima kasih. Terima kasih Pak. Aku dimarahi memang, tetapi kalau aku tidak dimarahi, aku tidak belajar tanggung jawab. Ini nilainya. Nilai yang ditemukan oleh Martin. Tapi aku mendoakan Bapak supaya marahnya makin berkurang. Setelah menemukan nilai, ya, nilai apa yang ditemukan tadi, yaitu terima kasih, aku telah dimarahi. Kalau tidak dimarahi, aku tidak belajar bertanggung jawab. Nah, inilah nilainya. Nah, setelah menemukan nilai itu, kemudian dia mendoakan, si Martin mendoakan, ya, sebagai reaksinya mendoakan supaya Bapak marahnya berkurang. Hati-hati lho Pak, nanti darah tingginya naik, dan kalau naik terus dapat Bapak cepat hehehe, tidak diteruskan. Ya, ini hanya sekedar bergurau tentu. Ya, kalimat terakhir ini sekedar bergurau. Tetapi di sana terkandung nilai yang bagus sekali. Ya, jadi dari dimarahi, Anda kalau dimarahi jengkel enggak? Kadang-kadang kalau orang dimarahi itu tidak mau loh. Jengkel, malah ikut marah juga. Tapi Martin enggak. Dia merefleksikan diri. Ngopo aku dimarahi? Oh iya, saya dimarahi karena tidak mengerjakan PR. Itu cara Pak Sailan untuk mendidik saya. Dia bukannya jengkel, bukannya benci pada saya karena dia mencintai, supaya aku bertanggung jawab. Begitu yang ditemukan Martin. Nah, setelah dari pengalaman menemukan nilai, kemudian bersyukur. Apa yang disyukuri? Terima kasih atas guruku yang baik ini. Ungkapan terima kasih dari Martin ini didapatkan karena menemukan nilai. Melalui dimarahi ini, Allah mengingatkan Martin supaya belajar bertanggung jawab. Martin melihatnya secara positif, maka dia berterima kasih. Ini alur refleksi supaya kita bisa bersyukur, ya, supaya kita bersyukur. Kalau Martin tidak menemukan nilai dari pengalaman tadi, mungkin juga tidak bisa bersyukur. Ya, ini coba alur refleksi ini bisa Anda pelajari lagi, kemudian Anda usahakan dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi sekali lagi dalam pelajaran agama, saya tidak selalu hanya mementingkan aspek pengetahuan. Ya, tidak hanya mementingkan aspek pengetahuan. Nilaimu bagus, nilai ulanganmu bagus, dapat 100, dapat 90, 90 dan sebagainya. Tetapi kalau perilaku kita tidak ada perubahan yang lebih baik, maka sebetulnya tidak begitu bermakna pembelajaran kita. Meskipun tidak dalam artian bahwa nilai dalam bentuk angka itu, pengetahuan itu tidak penting, tetap penting karena Anda ini juga menentukan kenaikan kelas, kelulusan juga. Tetapi nilai yang bagus perlu juga dibarengi dengan, atau nilai angka tadi, pengetahuan yang bagus itu perlu dibarengi dengan kepribadian kita yang semakin baik. Ya, karena kita mempunyai tugas dan tanggung jawab memancarkan wajah dan kepribadian Allah. Nah, kita simpulkan dari pelajaran, dari pengalaman tadi. Catatan harian Martin dapat menjadi contoh bahwa pengalaman yang sangat biasa dan manusiawi dapat menjadi pengalaman iman bila direfleksikan. Sekali lagi, itu bisa menjadi pengalaman iman kalau kita merefleksikan. Tidak mudah para siswa merefleksikan pengalaman-pengalaman hidup harian. Butuh belajar, butuh ketelatenan untuk bisa menemukan maksud Allah di dalam pengalaman itu. Tetapi baik kalau kita coba, saya juga setua ini juga tetap selalu mencoba merenungkan, merefleksikan pengalaman-pengalaman hidup saya. Hasil refleksi itu dapat menjadi dasar untuk bersyukur. Gereja mengajak kepada kita untuk senantiasa bersyukur, karena hanya manusia yang mampu bersyukur. Nah, yang mampu bersyukur itu hanya manusia, ciptaan Tuhannya itu. Ciptaan Tuhan yang lain nggak bisa bersyukur. Bila bersyukur, ayam bersyukur bagaimana? Kita nggak tahu ya, nggak bisa bahasa ayam. Atau mungkin hewan lain yang mendekati dengan sifat manusia, misalnya kera. Apakah dia bisa bersyukur? Tidak tahu saya. Kalau ada hewan yang menunjukkan rasa bersyukur juga pernah ada sih. Sering diberitakan bahwa ada anjing yang tidak mau meninggalkan tuannya ketika tuannya meninggal, itu tidak mau meninggalkan, tetap berada di samping jenazah tuannya itu terus-menerus. Pernah juga ada yang seperti itu. Itu mungkin sebagai ungkapan syukur atau apa, kita juga nggak ngerti, nggak bisa bahasa anjing ya. Seperti itu. Tapi mungkin juga bisa seperti itu, cuman kadarnya tidak sebaik manusia. Jadi yang mampu bersyukur adalah manusia. Nah, manusia mampu bersyukur karena sebagai citra Allah. Allah telah membekali manusia dengan akal budi dan hati nurani serta roh. Ini yang menjadikan kita mampu bersyukur. Semua itu memampukan manusia untuk senantiasa mencari Allah dan mengarahkan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Semua itu memampukan manusia untuk senantiasa mencari Allah dan mengarahkan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Lewat akal budi, hati nurani, dan roh pula, manusia beriman mampu mengamini, mengiyakan. Ya, mengamini, amin itu iya, menyetujui bahwa sesungguhnya hidup manusia dengan segala pengalamannya, baik manis maupun pahit, menyenangkan atau tidak menyenangkan, mengecewakan misalnya, dan segala keadaannya, sempurna atau tidak sempurna, cantik atau tampan, atau kurang cantik dan kurang tampan, tidak pernah lepas dari peran Allah Sang Pencipta. Ini yang menjadi dasar kita. Hidup yang kita alami apapun keadaannya sesungguhnya merupakan bukti pemeliharaan dan cinta Allah. Selayaknya manusia pun tumbuh menjadi pribadi yang penuh syukur kepada Allah. Nah, kita berharapkan menjadi pribadi yang mampu bersyukur kepada Allah.
Hanya orang yang mampu bersyukur saja yang menempatkan pribadi lain itu berguna, pribadi lain bermanfaat. Orang yang tidak bisa bersyukur tentu juga akan sulit memahami, menerima orang lain sebagai sesama yang bermanfaat. Manusia mampu bersyukur apabila mampu mengagumi keindahan dan karya serta penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Tadi di dalam alur tadi sudah saya katakan. Manusia mampu mengagumi keindahan dan karya serta penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Itulah yang memungkinkan untuk mampu bersyukur. Manusia mampu bersyukur bila mengakui bahwa apa yang dilakukan Tuhan tersebut sebagai cara Tuhan mencintai dirinya. Apa yang dilakukan Tuhan sebagai cara Tuhan mencintai dirinya. Manusia mampu bersyukur apabila mengungkapkan dengan ibadat dan mewujudkan syukur dalam hidup sehari-hari melalui tindakan. Jadi syukur bisa kita lakukan dalam bentuk peribadatan kita, dalam doa kita, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam relasi kita dengan sesama, dengan alam, lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, proses ini hanya dapat dilakukan apabila manusia masuk dalam suasana hening untuk refleksi, meninggalkan berbagai kesibukan. Nah, sekarang ini ada banyak orang yang sulit untuk bisa hening, sulit untuk meninggalkan kesibukan, atau mungkin menyibukkan diri meskipun sebetulnya tidak sibuk dengan gadget. Sudah orang menjadi sangat sibuk, sekalipun yang dilihat di sana cuma hiburan mungkin, ya, cuma hiburan mungkin, bukan hal-hal yang sungguh penting untuk dilakukan. Sekalipun juga melalui gadget kita bisa bekerja, kita bisa menyelesaikan berbagai macam pekerjaan, tetapi toh tentu tidak sepanjang hari seperti itu. Maka butuh kita suasana hening. Hening tidak selalu harus di tempat yang sepi. Yang hening itu adalah batin kita. Ya, hening tidak selalu di tempat yang harus yang sangat sepi. Di tempat yang ramai pun kita bisa hening. Tetapi tentu itu butuh latihan yang banyak. Para siswa, setelah kita belajar bagaimana sebaiknya kita bersyukur dari catatan harian Martin tadi, mari kita belajar bagaimana bersyukur dari kisah 10 orang kusta yang ditulis di Injil Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal dan berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria.
Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Para siswa, jelas ya dari kutipan Injil Lukas ini yang diceritakan mengenai Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Coba kita perhatikan beberapa hal yang mungkin nanti bisa menjadi permenungan kita. Sakit kusta. Pada zaman Yesus, orang yang mengalami sakit kusta itu dianggap sebagai kutukan atau akibat dari dosa. Kalau dosanya besar, dosanya banyak, maka sakitnya parah. Mungkin begitu. Jadi penyakit itu bukan karena penyebabnya secara medis, tetapi dianggap sebagai akibat dari dosa. Nah, orang kusta dianggap karena ini penyakit yang menular, maka orang yang mengalami kusta ini sebetulnya dikucilkan dari masyarakat. Ya, dikucilkan dari masyarakat. Maka ketika tadi orang kusta ini melihat Yesus, mereka tinggal berdiri agak jauh, dikatakan tinggal berdiri agak jauh. Nah, dari teks ini ada beberapa hal. Yang pertama yang perlu kita perhatikan. Yang kusta ada di antara mereka adalah orang, dikatakan orang asing. Orang asing itu siapa? Di sana ada kata orang Samaria. Nah, kemudian Yesus mengatakan, pergilah, perlihatlah dirimu kepada imam-imam. Nah, jadi Yesus tidak menyentuh, tidak memberi obat, ya. Orang kusta ini justru malah diminta pergi untuk memperlihatkan dirinya kepada imam-imam. Nah, kenapa harus memperlihatkan dirinya, tubuhnya pada imam-imam? Kenapa? Ini menjadi pertanyaan mungkin bagi kita. Kok tidak disuruh memperlihatkan pada keluarganya? Tuh. Imam itu yang memimpin ibadat, orang mempunyai penyakit kusta, dia tidak berhak untuk ikut beribadat. Itu masalahnya. Nah, kemudian yang berikut, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring. Kembali pada Yesus. Ia bersungkur, ya, tersungkur di kaki Yesus sebagai ungkapan terima kasih. Orang itu adalah orang Samaria. Ada apa dengan orang Samaria? Kenapa orang Samaria? Mungkin begitu ya. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Tahir itu sembuh. Di manakah yang 9 orang itu? Kok yang 9 orang tidak kembali? Yang kembali justru hanya 1. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lihat, kalau sudah sembuh kan dia mestinya memuliakan Allah, bersyukur, matur nuwun, terima kasih. Tapi kok yang bersyukur, yang terima kasih malah orang asing. Dikatakan orang Samaria, tadi dikatakan orang asing. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, yang menyelamatkan adalah imannya, keyakinannya. Nah, kita lihat bersama. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Menurut Kamus Alkitab, Samaria dalam masa Perjanjian Lama, pada masa Yesus atau sebelumnya, merupakan ibu kota kerajaan Israel utara sejak Raja Omri. Bisa kita lihat satu Raja-Raja ayat 16.
bab 16 ayat 24. Pada tahun 722 sebelum Masehi, Samaria direbut tentara Asyur. 2 Raja-Raja ayat bab 17 ayat 5. Penduduknya dicampur dengan bangsa-bangsa lain, sehingga juga agamanya pun dicampur. Itu bisa kita temukan di 2 Raja-Raja bab 17 ayat 24 sampai 41. Nanti bisa Anda lihat di sana. Pada zaman Yesus, Samaria adalah daerah di antara Galilea di sebelah utara dan Yudea di selatan. Penduduknya dibenci oleh orang-orang Yahudi karena agama, karena mereka dianggap kafir dan kebiasaannya berbeda dengan orang Yahudi pada umumnya. Itu sebabnya tadi dikatakan orang asing, orang Samaria tadi dikatakan orang asing. Kata Samaria tadi muncul berapa kali tadi pada teks tadi. Berarti suatu hal yang penting. Nah, orang Samaria dianggap tidak lagi asli sebagai keturunan Yahudi karena mereka sudah bercampur baur dengan banyak orang yang bukan orang Yahudi, lalu mereka cara beribadatnya juga tidak sama dengan orang Yahudi meskipun mereka itu menganggap diri Yahudi juga. Tuh. Tetapi orang yang Yahudi yang merasa diri asli itu menganggap mereka adalah orang asing. Mereka tidak dianggap sebagai orang Yahudi, apalagi disebut kafir. Ini kita seringkali mendengar pada akhir-akhir ini istilah kafir macam itu. Apa tuh kafir? Nanti kalian cari ya. Ini ya, jadi masih sama-sama orang Yahudi, hanya karena mereka tidak lagi dianggap asli karena sudah bercampur-campur dengan bangsa lain itu. Lalu cara beribadatnya meskipun cara beribadat orang Yahudi, tetapi ada perubahan, ada perbedaan-perbedaan sehingga dianggap tidak lagi asli Yahudi. Nah, datang 10 orang kusta menemui Yesus. Ada 10 orang yang merasakan karya penyelamatan Allah dalam dirinya melalui penyembuhan atas penyakitnya. Tetapi dari 10 orang yang disembuhkan ternyata hanya 1 orang yang bersyukur. Dalam kisah, kebetulan orang itu adalah orang Samaria. Justru yang dianggap tadi kafir, yang dianggap mereka tidak asli, yang dianggap mereka bukan orang Yahudi tadi, dialah yang mampu bersyukur pada Allah. Sedangkan 9 orang lainnya itu yang merasa dirinya asli, orang dirinya yang beriman, tidak kafir, malah susah untuk bersyukur. Dari 10 orang itu 9 orang menganggap dirinya sebagai orang beriman. 1 orang dianggap kafir atau tidak percaya kepada Allah. Yang menganggap kafir itu siapa? Yang menganggap kafir ya orang kelompoknya yang 9 tadi. Tetapi anehnya mengapa yang sering dicap sebagai kafir itulah yang datang kembali untuk bersyukur. Nah itu. Mungkin juga yang 9 orang itu, kalau kita tidak lihat secara kafir atau tidak, yang 9 orang ini merupakan gambaran dari kita juga, bahwa kadang-kadang kita juga lupa untuk bersyukur, lupa untuk berterima kasih. Ketika kita sudah mengalami sesuatu yang baik, entah dari orang lain. Yesus berkata, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ketika melihat bahwa ia telah sembuh, seorang dari mereka kembali sambil memuliakan Allah. Ia tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Rasa syukur dapat diungkapkan melalui ibadat. Maka dia perlihatkan pada dirimu pada imam-imam. Supaya apa? Karena selama ini orang yang kusta tadi sudah tidak bisa lagi beribadat di bait Allah. Karena orang kusta dianggap najis nanti kalau ikut beribadat di bait Allah, nulari pada orang lain. Nggak boleh, dia harus kucilkan. Nah, lalu dia memperlihatkan kepada imam-imam, ini loh, aku sudah sembuh, berarti saya boleh beribadat.
Tidak hanya boleh, tetapi karena sembuhnya itulah dia bersyukur. Jadi rasa syukur dapat diungkapkan melalui ibadat atau doa. Oleh karena itu sesungguhnya doa bukan kewajiban. Doa itu, berdoa itu sesungguhnya mestinya bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Kenapa kita berdoa? Karena kita bersyukur. Besok dalam pelajaran yang akan datang kita akan melihat bagaimana berdoa yang baik. Ya, akan kita lihat bersama bagaimana doa yang baik. Setiap hari kita berdoa Bapa kami bagi kalian yang Katolik. Apa maknanya doa Bapa kami? Akan kita pelajari bersama. Ya. Dan dapat dilakukan setiap saat. Jadi berdoa itu bukan kewajiban tetapi kebutuhan sebagai ungkapan syukur dan dapat dilakukan setiap saat. Tidak harus menunggu hari Minggu. Rasa syukur hendaknya diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi rasa syukur dapat dilakukan dalam tindakan nyata, tidak selalu dengan doa, tetapi dengan perilaku hidup kita sehari-hari. Misalnya, menolong sesama yang menderita, berusaha hidup lebih baik, mencoba mengurangi mengungkapkan kata-kata yang tidak pantas, misuh, ya, bahasa-bahasa yang tidak pantas. Mungkin Anda tidak mengucapkan, mungkin kita tidak mengucapkan, tetapi kita menuliskan di dalam tanggapan di media sosial. Nah, rasa syukur itu bisa kita ungkapkan dengan hidup yang lebih baik, misalnya dengan tidak lagi atau mengurangi paling tidak ungkapan-ungkapan yang tidak baik. Tidak lagi misuh, tidak lagi mengejek, ya, menghina apalagi. Memelihara kehidupan itu sendiri, misalnya dengan menjaga kesehatan, kebersihan, menjauhi obat-obatan terlarang. Nah, apalagi di tengah pandemi semacam ini, maka memelihara hidup sendiri secara baik, menjaga kesehatan menjadi sangat penting. Patuh, kalau bepergian ya kita pakai masker. Ya, kalau di rumah mungkin ya tidak apa-apa, tapi kalau bepergian, mari kita bersama-sama tetap menggunakan masker. Menjaga kebersihan dengan sering cuci tangan. Rasa syukur dapat kita wujudkan misalnya dengan menjaga kehidupan orang lain. Ya, kalau di sini dicontohkan seperti Suster Teresa dari Kalkuta, India, yang menolong orang-orang miskin. Apakah kita harus melakukan seperti itu? Seandainya bisa, lebih baik. Seandainya tidak, menjaga kehidupan juga bisa kita lakukan untuk diri sendiri maupun orang lain. Menjaga kehidupan kita sendiri, kita menjaga kebersihan, tidak minum minuman beralkohol yang berlebihan, tidak minum obat-obatan terlarang. Itu berarti kita menjaga kehidupan diri sendiri. Apalagi kehidupan orang lain. Membiasakan bersyukur atas peristiwa hidup, baik suka maupun duka. Nah, itu yang bisa kita renungkan dalam pelajaran kita hari ini. Pada akhir pelajaran ini, kalian saya berikan tugas ini dikumpulkan dan akan saya nilai. Sekali lagi, tugas dikumpulkan dan akan saya nilai. Maka tolong dikumpulkan tepat waktu. Seandainya ada masalah-masalah, misalnya jaringan, misalnya karena secara teknis komputer, misalnya kalau kamu menggunakan komputer lalu harus bergantian dan sebagainya, ya bisa disiasati. Anda bisa menyampaikan kepada saya terlambat kenapa dan sebagainya. Saya lambat mengumpulkan kenapa. Kamu beri alasan, kamu berikan informasi di sana. Ya, saya selalu berpikir positif bahwa apa yang Anda lakukan benar, apa yang Anda alami memang senyatanya. Ya, maka tugas ini dikumpulkan untuk pengambilan nilai. Apa tugasmu? Tentukan satu pengalamanmu. 2, tuliskan pengalaman tersebut. Yang ketiga, makna apa yang kamu temukan dari pengalaman tersebut. Buatlah doa syukur atas pengalaman tersebut.
Ya, buatlah doa syukur atas pengalaman tersebut. Contohnya ini, kalau tadi kamu memperhatikan pada alur refleksi tadi, nah seperti itu pada alur refleksi. Contoh tadi, ya sepi deh, semua orang sudah pada tidur, sementara aku sulit sekali memejamkan mata. Beberapa kali aku mencobanya, tetapi tetap tak dapat. Pikiranku masih dibayangi ulang tahunku yang dirayakan sore tadi. Tidak ada yang istimewa dari dulu begitu-begitu saja. Kami berkumpul makan bersama dengan menu yang sama seperti makan harian. Tak ada yang istimewa. Lalu Bapak memberi sambutan, kayak pejabat aja, dan memberitahu bahwa hari ini aku ulang tahun. Lalu semua memeluk aku, baru makan deh. Pernah aku berangan-angan untuk meminta dipestakan secara khusus, tapi kasihan orang tuaku, mereka tak punya banyak uang. Ini pengalamannya. Lalu temukan apa maksud nilai dari pengalaman tadi. Tapi terima kasih kalian semua yang telah mengasihi dan mendukungku. Nah, di sini. Ini dia menemukan nilai dari, meskipun dia kecewa, dia menemukan nilai. Bahwa orang tuanya, saudara-saudara mendukungnya. Dalam bentuk apa tadi mendukungnya? Ya, makan bersama-sama, lalu memberi ucapan selamat, lalu mereka memeluk. Itu salah satu bentuk perhatian. Nah, baru diungkapkan syukur. Nah, tadi kalau dalam tugas tadi doa syukur, buatlah doa syukur. Tentu doa syukurnya sesuai dengan pengalaman tadi. Kalau di sini dicontohkan, terima kasih Tuhan telah memberiku kesehatan dan umur yang bertambah. Terima kasih Engkau telah memberiku orang tua, kakak, adik yang menyayangiku. Tuhan, aku ingin ulang tahunku dirayakan secara istimewa, tapi kondisi ekonomi orang tuaku tidaklah cukup untuk membuat pesta istimewa. Perhatian dan kasih sayang dari mereka jauh lebih istimewa daripada pesta. Semoga mereka tetap sehat dan dapat berbagi kasih kepada orang lain. Ini berupa doa. Ya, sekali lagi pengalaman, temukan nilai, lalu doa syukur. Begitu yang bisa kita pelajari hari ini. Ya, selamat belajar, selamat menyelesaikan tugas-tugas. Tugas-tugas segera diselesaikan supaya apa? Supaya tidak menumpuk. Ya, begitu. Terima kasih. Selamat siang.